kondisi mama memang dari yang terakhir banget itu ya lebih lebih turun lagi sih, lebih ngedrop lagi. Makanya kemarin eh, apa di satu minggu sebelum, sorry, 2 minggu sebelum Lebaran kan saya libur seminggu, terus syuting lagi itu dari hari Senin kemarin sampai hari Jumat. Itu ninggalin mama 5 hari. Pas pulang syuting kondisi mama udah lebih parah dari yang sebelumnya, makanya kaget banget gitu. Apalagi kemarin sempet ada tragedi yang gak enak, apa yang bikin ya gimana ya, dari 1 Mei jam 7 mama kan udah pakai selang lagi sekarang, udah pakai selang untuk pipisnya. Itu agak mampet, jadi dibawa ke rumah sakit lagi buat dibenerin. Ternyata baru ada dokternya itu jam 4 jam khususnya. Terus mungkin di situ capek, akhirnya pulang pas banget maghrib, terus istirahat di rumah. Mama udah gelisah. Nah jam 3 paginya kondisinya tuh parah banget gitu, sampai keluarga semuanya dipanggil gitu. Lebaran pun siangnya kayak gitu lagi gitu. Makanya saya tuh baru enakan tuh, pikiran tuh baru hari ini, terus habis Lebaran di rumah, adik saya yang baru melahirkan. Kalau dibilang lebih baik sebenarnya dari yang pertengahan puasa yang saya sempet nulis di status itu lebih parah lagi sih gitu. Cuma yang kemarin itu sempet tuh yang jam 3 subuh sebelum jam 3 subuh yang paginya mau sholat id itu mama yang udah kayak mau ketemu nenek saya yang udah meninggal gitu kan. Pokoknya udah pertama kali denger mama tuh ikhlas, udah siap tuh dipanggil. Jadi kan kita panik gitu. Terus pas Lebaran pun sekitar jam 10-an kayak gitu lagi gitu kan. Panggilin keluarga lagi, bacain Al-Qur'annya lagi, bacain lagi. Tapi memang sampai sekarang ya mama masih bisa bertahan ya, alhamdulillah banget. Sempet pokoknya dia tuh mama tuh pengen ketemu mamahnya yang udah meninggal kan, nenek gitu kan. Terus mama udah ikhlas gitu, mama udah siap dipanggil. Terus kebetulan ada saudara saya yang memang seorang ustadz gitu kan, kita kayak dikasih pengarahan, dikasih masukan, dikasih omongan. Ya udah masa harus siap-siap ikhlas ya, nerima ya, karena memang waktu kemarin tuh kondisi mama tuh napasnya udah, ya sekarang sih sebenarnya napasnya tuh udah setengah, udah pakai selang gitu, karena ada penyempitan di sini. Jadi untuk makan sama napas pun susah banget. Nah kemarin tuh kondisinya ngap-ngapan gitu kan, kayak emang bener-bener kayak orang mau pergi gitulah gitu. Kalau untuk masalah kankernya udah lebih udah menjalar ya, kalau dibilang sih udah titiknya tuh udah bukan di tempat yang lama lagi, tapi ada beberapa titik. Dan mama pun sekarang udah tahu sebenarnya sih, dari yang 2 tahun lalu itu yang pas awal COVID itu udah ada di titik lain kan, cuma mama kita nggak kasih tahu. Tapi sekarang mama udah tahu kondisinya, jadi memang udah bukan satu titik lagi, ada nyebar lagi di paru, terus di saluran tipisnya gitu. Ya semoga sih ya kan ada 2 gitu, belum lagi yang di tempat yang lamanya gitu kan. Tapi itu belum tahu ya tempat yang lama, maksudnya di tempat yang itu udah pakai kantong kolostomi, cuma ada yang gitu. Jadi berharap sekarang ya cuma mujizat aja lah, karena dari 2017 sih kalau dipikir-pikir kasihan banget, 24 jam mama tuh ngerasain sakit. Dan sekarang pengobatan kita cuma kasih obat-obat penghilang rasa sakit, sama nanti kalau kondisi mama udah bagus mau dibedah lambungnya untuk dikasih makan. Jadi supaya makannya itu nggak dari hidung, nggak dari kan naruh selang di hidung kan, maksudnya itu. Dan dokter bilang kalau makan lewat situ bisa naik berat badan lagi gitu. Dia tuh rasanya itu apa sih, kalau kanker tuh kayak perih di bagian kankernya ya. Sempet yang waktu tahun lalu sih kayak disayat-sayat pisau gitu sih di daerah sakitnya itu. Udah lanjut sih dibilangnya. Kalau yang terakhir 3B yang tahun 2017.
sekarang udah lagi. Tapi memang dari mamanya sih sebenarnya dia kalau nggak rasa sakitnya itu nggak datang, sama nafasnya itu nggak setengah-setengah, ya mama sih masih kuat-kuat aja orangnya. Tidak. Ya, kalau berbicara masalah banding, Pak Dodi, itu kan memang haknya. Tapi saya memang di dalam hal ini kadang-kadang saya merenung juga, saya berpikir juga, kami dan keluarga. Kadang istilah orangnya nggak habis pikir. Kenapa nggak habis pikir? Dia begitu ngotot, begitu getolnya dia ingin mendapatkan hak wali terhadap cucu saya, ya, ingin mengasuh. Sementara ya saya dengar ya selentingan ataupun isu, bahkan di YouTube kan saya sudah dengar ya, di rumah tangganya saja sekarang sudah pecah ya, sudah berpisah dengan istrinya. Nah, istrinya ngomong belanja buat keluarga selama ini tuh kita dengar berapa persen istrinya bilang kan. Nah, berarti kan otomatis kan tidak cukup ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kemarin dia sudah ngomong bahwa dia apapun keputusan dari pihak pengadilan dia akan menerima, akan legowo. Tapi nyatanya sekarang lain lagi ceritanya. Jadi saya sendiri, apa yang kalian sampaikan tentang omongan-omongan orang dari sana ke saya udah mulai nggak percaya semuanya. Udah mulai saya nggak yakin. Kenapa? Karena hari ini kata orang pagi tempe, sore kedelai. Jadi saya jadi benar-benar bingung ya. Dan sementara itu perlu kalian coba ya, punya anak kecil, punya kayak cucu saya, itu biayanya bukan sedikit loh. Saya sih bukan nggak ikhlas saya membiayai, bagaimanapun akan saya coba membiayai, jungkir balik pun akan saya biayai. Itu biayanya nggak sedikit. Sekarang saya punya pembantu satu buat dia, buat nyuci, buat babysitternya satu. Itu berapa sebulan 2 orang? Itu belanjanya, makannya orang itu kan punya biaya ya. Gajinya sebulan berapa? 2 orang. Terus rumah ini kan punya listrik, punya air. Ya, kalau kita hitung-hitung susunya, pampersnya nggak cukup 10 juta. Sebulan nggak cukup. Saya memprediksi sekitar mungkin semuanya dengan pakaian segala macam mungkin hampir ya. Ya kalau dikatakan 15 mungkin ya lebih dari 10, tapi tidak tahu lah apa sampai 15. Memang belum saya terperinci. Itu. Nah, sementara saya dengar ya, keluarga yang mau minta hak wali ini, maaf ini bukan saya merendahkan, enggak, tapi kan saya dengar dari mantan istrinya yang berbicara bahwa dia membiayai keluarganya selama ini sekian. Itu yang saya dengar. Jadi di situ semakin gamang saya, semakin cemas saya. Makanya saya sepertinya memang harus berjuang saya untuk untuk mendapatkan hak wali dan hak asuh terhadap cucu saya ini. Bagaimana caranya? Saya kasihan nanti. Bukan saya mengatakan saya hidup lebih, tidak, tapi sekedar untuk membiayai cucunya, alhamdulillah bagaimanapun akan saya coba. Itu yang saya. Jadi semakin hari semakin terbuka juga, semakin risau juga saya. Aduh, begini gimana nanti kan begitu. Jadi perjuangan saya mungkin benar-benar pantas saya perjuangkan ini. Memang harus saya berjuang ini agar jangan cucu saya ini susah, dan jangan cucu saya ini pertumbuhan dan perkembangannya terganggu. Jangan sampai ada hanya yang mencari manfaat daripada cucu saya. Itulah makanya saya mencoba untuk itulah tanggapan saya atas banding. Jadi sebenarnya saya sih kalau saya tidak banding, saya sih sudah buka pintu saya, sudah mau berhubung baik saya sebenarnya, mau saya berbicara, mau saya bermusyawarah, tata cara untuk membesarkan cucu saya ini. Tapi dengan dibuka lagi banding, ya ini saya tentu mau tak mau tentu saya harus membuka lagi, menutup lagi pintu saya, menutup lagi saya. Udahlah, kalau mau begitu ya udah kita ke pengadilan aja, saya nggak mau lagi urusan ini, saya tutup. Kalau ingin bertemu enggak, saya nggak mau. Saya kan sudah saya bilang, dan saya yakin dia banyak sedikitnya tahu dengan kepribadian saya. Dia tahu. Jadi saya orangnya orang tidak begitu sulit-sulit banget saya. Tapi kenapa dia banding lagi? Ini berarti dia udah membuka lagi jurang untuk semakin renggang kan? Ya oke, tidak masalah.
saya akan ikuti permainan. Mau kemana? Oke, sampai dimanapun saya akan coba sesuai dengan batas kemampuan saya. Itu. Nah, kasihan saya, karena saya setelah mendengar pembicaraan yang disampaikan oleh oleh mantan istrinya, saya semakin ngeri mendengarnya kan itu. Gimana cucu saya nanti? Sepertinya karena namanya banding pasti tidak puas dengan putusan hakim, melihat pertimbangannya mungkin tidak normatif, hanya memandang aspek sosiologis. Tentu dianggap hakim sedikit keliru dalam menjatuhkan putusan itu ya. Masing-masing orang punya dasar untuk menyampaikan apapun yang menjadi pendapat hukumnya. Tentu yang menjadi putusan terakhir sebagai inkrahnya ya pengadilan tertinggi nantinya. Apakah di tingkat banding ini nanti masih ada lanjutan lagi ke kasasi atau ke PK, itu di luar sepengetahuan saya. Yang jelas hari ini masih dalam taraf ingin banding dan sudah mendaftarkan. Mungkin setelah Lebaran Idul Fitri memasukkan memori bandingnya. Nah, ini dikirim ke saya akta permohonan banding saja. Nah, ini di sini saya lihat yang menerima adalah saudara Panitra, itu Pengadilan Agama Jakarta Barat, Ibu Dr. Siti Amanah SHMH, yang dimasukkan oleh Tegar Firmansyah SHMH dan rekan-rekan nih tanggal 25 April 2022 ya. Sudah jelas. Jadi tinggal menunggu memasukkan memori bandingnya karena masih ada waktu. Alhamdulillah baik Bang Putranya. Sehat sih. Di rumah, tapi aku ngantar lontong ke sana jengukin Bang Putra. Sama aku juga nggak open house karena kan nggak ada Bang Putra, jadi nggak seru. Kayaknya lebih kurus ya. Ya disuruh sabar, ikhlas gitu. Sabar aja Bunda, ikhlas. Ya kelewat karena nggak sama Bang Putra, jadi kita nggak bisa terima tamu. Kalau ada tamu kan kita nggak enak, nggak ada Bang Putranya, nanti pasti bakal ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Dan itu yang bikin aku nggak bisa jawab nantinya. Jadi kita belum terima tamu. Sedih dong. Orang malam takbiran biasanya tuh kerasa banget kan. Sekarang malah nggak ada Bang Putranya. Keluarga ya paling bagi-bagi, berbagi THR gitu. Di jalanan sama di anak-anak PSR berbagi terus. Iya, sama ibu aja, sama anak-anak di rumah, dan nggak keluar kemana-mana. Keluarnya ya jengukin Bang Putra, terus yang anak-anak kan bosan di rumah, izin bawa jalan-jalannya deket-deket Condet doang. Rindu sampai nangis ya. Apalagi ya Siva bentar lagi ulang tahun. Tanggal berapa Kak? Tanggal 25 Mei. Ditunjukin foto papinya, dicium-cium terus. Sempet nangis gitu nggak sih Kak? Nangis lah. Masalahnya kan tiap hari anaknya nanyain ayah, ayah kok nggak mana? Aku nggak pernah pulang. Demam, pilek, batuk. Bisa dibilang karena rindu sama papanya ya? Bisa jadi, aku bilang anak-anak kangen. Cuman aku kemarin sempat ajak mereka ke sana, cuman mereka di mobil. Soalnya nanti kalau ketemu ayahnya minta gendong terus, takut malah nggak lepas. Sampainya ya di sana kan ada anak kecil juga ya di dalam sel gitu. Nah dia nyampein kasih sayangnya melalui anak itu, bilangin kangen sama anak gitu. Jadi dia ngasuh anak itu kalau di luar. Ada tetanggaan selnya sama Bang Putra. Ibu-ibu punya anak dalam sel itu, tetanggaan. Liatin, katanya Bang Putra sering di depan pintu gini-gini sama anak itu. Sepi, justru karena sepi, banyak sepi, nggak ada orang, tapi yang jengukin orang ada keluarga-keluarga orang lain yang jengukin ada. Di rumah di Condet, nggak kesana. Soalnya itu sampai 4 pagi anak aku nggak bisa tidur karena sakit. Jadi aku nggak jagain sampai 4 subuh. Jadi nggak bisa keluar. Bisa keluarnya itu sekitar jam 9. Lebih ke sedih sih. Mungkin kalau nangis belum. Karena kalau nangis nanti malah ikutan nangis istrinya. Cuman lihat kondisi kayak gitu, kita lebaran harusnya bisa bareng-bareng tapi nggak bareng-bareng. Nggak tahu, pengacara aku belum nanya lagi. Kemarin sempat ngundang, cuman dia
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.